mengubahkan kesehatan kita? Tidak. Tapi gimana Bonser? Apakah berarti menjadi seorang Konghucu tidak boleh kaya? Jangan salah. Jangan salah. Orang Konghucu banyak yang kaya. Mohon maaf saya bisa minta di sini. Karena sehat. Ya. Next. Nah, mari kita lihat dulu bagaimana sebenarnya Choesung Gongse berpikir tentang kekayaan itu. Ada di dalam Berhenti 7 pasal yang ke-12. Di situ dituliskan apa? Bila kekayaan adalah merupakan syarat untuk mencapai cita-cita tertinggi, meskipun harus menjadi tukang pembawa cambuk, aku mau menjalaninya. Tetapi karena bukan merupakan syarat, lebih baik aku mengikuti kesukaanku. Kekayaan adalah bukan merupakan cita-cita tertinggi Choesung Gongse. Kalau kita umat yang mengikuti teladan Choesung Gongse, maka kita juga harus mengikuti hal yang sama, bahwa kekayaan bukan merupakan cita-cita tertinggi di dalam kehidupan kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Jangan jadikan kekayaan itu adalah sebuah cita-cita. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita bercita-cita jangan untuk menjadi orang yang kaya. Karena ketika kita menjadi orang yang kaya, maka kita butuh banyak pengorbanan. Bapak dan Ibu pasti ada mulai perasaan, wah kayaknya diajarkan nggak benar, di masa kita nggak boleh kaya. Tunggu sampai selesai Bapak Ibu. Tunggu sampai selesai. Jangan terlanjur mengatakan ajaran saya keliru. Ajaran Choesung Gongse saya pelajari tidak akan keliru. Mari kita lihat ayatnya. Nah, kita melihat ayatnya. Next. Nah, ini tadi dibacakan. Tapi ini saya balik. Saya boleh turun dari ini, Pak? Ada sesuatu yang harus dicari di dalam kehidupan kita. Tapi carinya ada di dalam jalan suci. Ada sesuatu yang harus kita cari. Setiap hari kita bangun sampai kita tidur, ada yang harus kita cari. Dan mencarinya harus di dalam jalan suci. Tetapi akan hasilnya berserah kepada firman. Kemudian inilah mencari, ingat, tidak terlalu berfaedah. Setiap hari kita harus mencari sesuatu, kita mencarinya di dalam jalan suci, tetapi itu tidak terlalu berfaedah. Dan carilah itu di luar diri kita. Jangan masukkan ke dalam diri kita. Jangan melekatkan itu ke dalam diri kita. Kita mencari tetapi sesuatu yang ada di luar kita. Itu sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu berfaedah. Carinya di dalam jalan suci, akan hasilnya berserahlah kepada firman. Ayat ini saya baca sudah lama. Awalnya saya tidak paham apa sebetulnya yang diinginkan oleh Gongse ketika dia memberikan sabda mengenai hal ini. Tapi pengalaman saya kemudian, saya jadi teringat dan akan ayat ini. Ternyata ayat ini, next, berbicara tentang nafkah, berbicara tentang duit. Jadi rupanya duit itu harus dicari di dalam jalan suci, hasilnya berserah kepada Tuhan. Bekerjalah, berdaganglah, berkaryalah di kantor, berkarirlah, dan laksanakan itu di dalam jalan suci. Hasilnya berserah kepada firman. Dan itu sesuatu yang tidak terlalu berfaedah. Maka carilah itu bila di luar diri kita. Ini berarti kita bicara tentang nafkah. Kaya itu siapa sih yang gak ingin? Tapi kekayaan itu seperti seekor semut yang menemukan madu yang tertetes tercecer. Jadi ada semut berjalan, dia menemukan tetesan madu. Dia cicipi, rasanya enak manis. Dia makan madunya. Karena enak dan manis, maka semut ini pengen lebih banyak mendapatkan madu. Dia mengikuti ceceran madunya sampai akhirnya dia menemukan botol yang isinya banyak madunya. Dia naik ke atas botol, dia turun lagi. Yang terjadi apa? Dia kecebur ke dalam madu dan akhirnya mati. Ini seperti kekayaan. Kekayaan
Tapi kalau Bapak dan Ibu masuk ke dalamnya, maka Bapak dan Ibu akan mati karena kekayaan Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu rasakan nanti. Jadi sedikit demi sedikit aja seperti semut. Kalau semut makannya sedikit-sedikit aman. Tapi kalau semutnya nyebur ke dalam batu, bukan menemukan rasa manis, tapi dia justru menemukan kematian. Inilah kekayaan atau yang kita sebut dengan nafkah. Lanjut. Nah, saya akan menambahkan Bapak dan Ibu. Di dalam kehidupan kita itu ada 6 tongkat kehidupan. Ya? Kalau kecil yang usianya 15 tahun angkat tangan. Yang usianya 15 tahun angkat tangan. Gak ada ya? Oh mungkin di depan sana ada. 15 tahun tonggaknya apa? Harus memiliki semangat belajar. Jadi orang pada usia 15 tahun masih harus belajar. Bahkan sepanjang kehidupannya dia harus belajar. 15 tahun saya sudah lewati, Bapak dan Ibu sudah lewati. Kita bisa skip ini. Apa yang tertera di dalam ini adalah merupakan rahasia kehidupan manusia yang seringkali orang tidak sadari. Tapi Bapak dan Ibu sudah rasakan. Yang usia 30 tahun angkat tangan. Mendekati 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30 angkat tangan. Biasanya pemuda yang dipakai. Pak Herman 30. 30 tahun tonggaknya apa? Tegak pendirian. Apa yang dimaksud 30 tahun tegak pendirian? Usia 30 tahun harus sudah punya pendirian yang tegak. Kalau mau kerja apa? Mau kerja di mana? Mau kerja sama orang? Mau buka dagang? Kalau mau buka dagang apa? Umur 30 tahun itu harus sudah tegak pendiriannya. Dan pada usia 40 tahun, berarti 10 tahun dari sejak dia membina kehidupan ekonominya. Demikian juga pada umur 30 tahun, 30 tahun itu hendaklah sudah punya pasangan, sudah tetapkan pendirian bahwa inilah yang akan menjadi pendamping hidup saya. Nah, jadi yang umur 30 yang belum, saya doakan semoga segera didekatkan jodohnya. Yang sudah umur 30 tahun, jangan masih bingung, jangan masih tegak, sudah nikah kok masih bingung, ini bener apa enggak ya? Jangan. Karena nanti takutnya cari lagi itu tidak boleh. Jadi, kejayaan manusia itu dimulai pada umur 30 tahun. Kemudian 40 tahun, 10 tahun dari umur ketika tahun pendirian itu ditegakkan, pada 40 tahun sudah tidak ada keraguan. Umur 40 tahun, 10 tahun orang berusaha, 10 tahun orang bekerja, 10 tahun ini maka dia menemukan tidak ada lagi keraguan. Memang benar ini adalah jalan yang harus aku tempuh. 10 tahun inilah masa perjuangan seseorang untuk mencapai titik puncak. Jadi pada usia 30 sampai 40, di sini rezeki itu sedang lancar-lancarnya. Saya ketemu sama Umar. Dia bilang sama saya begini, kenapa sekarang usaha saya kok sepi? Gak seperti dulu. Dia dagang, dagangannya banyak. Tapi dibandingkan sebelah, kenapa saya sepi ya? Saya tanya umurnya berapa? Saya umur sudah 60. Nah kita akan berkembang pada umur 60. Kenapa dia sepi pada umur 60? Akan saya jelaskan. Setelah orang mengalami masa 40 tahun tidak ada keraguan, pada usia 50 tahun, yang 50 tahun angkat tangan, 50, 51, ya, itu adalah usia saya juga 50 tahun, 52 tepatnya pada tahun ini. Pada usia 50 tahun, di sini dituliskan harus mengerti firman. Harus mengerti firman. Ada umat berkonsultasi ke saya. Dia bilang sama saya, Wensa, saya mau jual rumah saya mau pindah ke kota yang lebih besar. Dia mau jual rumah, mau pindah ke kota yang lebih besar. Saya tanya, mau apa? Saya pengen kaya. Saya pengen kaya. Saya pengen nasib saya berubah.
Terus saya bilang, kamu sama saya, tua kamu sedikit. Kita sama-sama mempelajari ajaran sesungguhnya. Usia 50 tahun sudah jangan banyak tingkah. Usia 50 tahun mengerti firman. Dari umur 30 berjuang sampai umur 40 sampai 50 tahun, 20 tahun berjuang, itulah hasil yang sudah harus kita terima sesuai dengan firman. Usia 50 tahun masih pengen jadi orang kaya, itu namanya melanggar firman. Maka kamu akan binasa. Jangan kamu lakukan. Tapi dia tidak percaya. Rumahnya dia jual, dia pindah ke kota besar. Waktu dia pindah ke kota besar, buka usaha di sana. Ketika saya ada di kota itu, saya datengin. Mukanya sudah berubah, auranya berubah. Saya tanya, kenapa toh Jin? Ternyata tidak gampang hidup di kota besar. Terus gimana? Menyesal. Saya sudah terlanjur jual rumah, sudah terlanjur kontrak. Hanya bertahan 8 bulan, pulang lagi ke kampung. Saya datangin lagi di kampung. Sekarang kamu percaya sama ajaran Jason Hongse? 50 tahun sudah, jangan banyak tingkah. 50 tahun mengerti firman, nikmati. 20 tahun perjuangan, nikmati. Yang usia 50 tahun angkat tangan. Bawa pasangan, kalau bawa pasangan, lihat pasangannya menerima firman, Bapak Ibu. Pasangan kita yang dulu cantik sekarang sudah kendor, ya Pak Herman. Pasangan yang dulu giginya utuh sekarang tinggal 1, ya Pak Herman. Tinggal 2. Harus lagi firman. Nanti pulang sampai rumah, yang usia 50 tahun, lihat rumah, baik buruknya rumah, mewah tidaknya rumah, itu firman sudah. Jangan usia 50 tahun masih cari yang kencang-kencang. Jangan usia 50 tahun masih pengen rumahnya dibikin tingkat yang seperti rumah-rumah para bangsawan. Sudah bukan waktunya Bapak Ibu. 50 tahun mengerti firman, memahami firman, bahwa perjuangan selama 20 tahun di dalam usaha, inilah hasilnya dan harus kita syukuri. Nah, kembali kepada umat yang tadi, kenapa saya gagal? Saya buka toko ini gagal, saya buka toko ini gagal. Saya jawabannya gampang, cek umurnya berapa? Saya 60, istrinya 58. Saya bukakan kitab, cek, kalau usia sudah 60 tahun, maka pendengarnya takut untuk mendengarkan kebenaran. Jadi usia 60 tahun itu sudah, jangan bikin usaha macam-macam. Orang 50 tahun saja sudah harus mengerti firman. Orang 50 tahun bukan artinya tidak boleh bekerja. Punya toko, ya sudah jalani tokonya. Mau usahanya sepi, mau usaha ramai, mengerti, menerima firman. Jangan pengen tokonya ramai. Kalau pengen tokonya ramai, anaknya yang suruh bekerja. Karena ketika 50 tahun, anak bapak dan ibu, kalau itu nggak nyapat, anak bapak dan ibu usianya pasti mendekati 30 tahun. Saatnya regenerasi, serahkan itu kepada anak, maka usaha bapak dan ibu akan berkembang lebih maju. Karena bapak dan ibu cukup menerima firman pada usia 50 tahun. 50 tahun masih pengen buka pabrik, gagal. Tapi banyak muda itu usianya 70 tahun, 60 tahun, tapi pabriknya berkembang banyak. Iya, karena dia pakai manajemen, bukan dikerjakan sendiri. Dia cari orang-orang muda, dia bayar sebagai manajer, dia bayar sebagai karyawan. Orang-orang muda itulah yang berpikir, orang ini yang memberikan modal, usahanya bisa berkembang. Tapi kalau usia 50, 60 masih buka pabrik, ditangani sendiri, udahlah. Itu namanya melanggar firman. 50 tahun mending ayo berseri aja sama berseri menikmati hidup, punya cucu ya dia. Hidup bahagia dengan cucu, sudah jangan mikirin banyak duit. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengetahui 6 tonggak kehidupan ini, kenapa toko saya sekarang usia saya 50, kenapa toko saya sepi? Saya cuma tanya. Toko sepi dulu waktu umurnya 30 bagaimana? Usaha saya lancar. Pada waktu kita butuh uang banyak-banyaknya, Tuhan kasih kita rezeki banyak-banyaknya. Ketika anak kita masih kuliah, uang itu rezeki datang dari tempat guru, benar. Tapi anak sudah kuliah, tahu-tahu kenapa usaha kita sepi? Yang anak bapak dan ibu cukup butuh hanya makan sepiring, 3 piring satu hari, sudah nggak usah banyak-banyak. Itulah firman.
membahayakan. Ketika lagi butuh-butuhnya duit, pastilah cara-cara rezeki. Ketika anak-anak sudah lulus, apalagi sudah berkeluarga, sudah bekerja, kenapa kok saya jadi sedih? Nggak usah stres, nikmati saja, jalanin aja. Karena apa? Hanya membutuhkan satu piring nasi, satu kali makan. Mau lebih banyak juga buat apa? Anak-anak sudah kerja sendiri-sendiri. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Nah, maka kalau tadi bicara tentang nafkah, mengcap berikutnya, carilah dan engkau akan mendapatkan, sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah mencari yang berfaedah, ada sesuatu yang berfaedah, bukan nafkah, karena nafkah itu tidak terlalu berfaedah, untuk didapatkan dan carilah itu di dalam diri, harus sampai masuk dalam diri kita. Ini Mengcap sedang bicara tentang apa? Next, bicara tentang berkah. Yang punya rumah ini, mohon maaf Bapak Ibu yang punya rumah, Ibu RT ya? Iya. Rumah ini secara manfaat menjadi nikah, buat kebaktian, secara uang pasti dia akan mendapatkan uang, benar? Setiap hari harus teh, setiap hari harus menyediakan bio, tidak mendapatkan uang, tapi akan mendapatkan berkah yang berlimpah. Pasti akan dijauhkan dari segala hal-hal yang membuat kesulitan, karena sudah memberikan sesuatu yang berkontribusi dan itu akan mendatangkan berkah di dalam kehidupannya. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini jangan salah arah, jangan mengejar nafkah, tapi kita harus mengejar berkah. Bagaimana konsep berkah di dalam ajaran agama kita? Next. Nah, nih, tadi kan kami mengatakan kekayaan bukan merupakan cita-cita saya, lebih baik aku mengikuti kesukaanku. Aku suka kuliner, aku suka masak. Ayo masak yang enak, tawarkan kepada orang-orang di sekeliling. Kalau orang-orang itu beli, masakannya enak, lama-lama orang sekampung akan beli. Kalau orang-orang sekampung karena kita kesukaannya masak, diperdalam terus ilmunya, dilatih terus, maka nanti orang setanggerang akan tahu ada makanan enak, mereka akan datang, dan pada saat itulah nafkah itu akan datang dengan sendirinya. Suka bikin kue, pelajari terus, bikin kue yang enak, bikin kue yang membuat orang mau untuk beli, sehingga nanti akhirnya seluruh kota beli kepada Bapak dan Ibu. Di saat itulah nafkah itu akan datang dengan sendiri. Suka jalan-jalan, ya seperti kalau suka jalan-jalan, ayo kita jalan-jalan kemanapun. Kemudian kita ceritakan ke teman-teman, di sana ada tempat yang bagus, kita nanti ke sana. Tolong tiket saya dibayarin ya, nanti saya anterin, kan? Nanti ya kasih uang sedikit lah. Akhirnya seluruh orang kalau mau kenalan cari Bapak dan Ibu akan mendapat nafkah sebagai tugas, benar? Jadi daripada kita meributkan mengenai kekayaan, lebih baik aku mengikuti kesukaanku. Apa yang menjadi kesukaanku ditingkatkan terus menerus, sehingga itulah yang akan mendatangkan keberkahan dan pada akhirnya lahir. Nah, kalau ulang tahun, selamat ulang tahun, semoga 5 keberkahan selalu menyertai. Lihat Bapak Ibu, ada 5 keberkahan konsep di dalam kitab suci. Dalam kitab suci dituliskan ada konsep 5 keberkahan. Yang pertama adalah panjang umur dan memiliki ketahanan. Umurnya tua, tapi di ranjang itu sudah bisa pergi. Makanya bukan itu tua, usianya lanjut, tapi masih bisa kemana-mana untuk bergajikan, seperti contoh Sese dan Susek. Walaupun sudah berusia, tapi dia masih bisa mengikuti bagian kita. Ayo dong tepuk tangan dan Sese. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah apa? Kaya dan mulia. Benar? Yang ketiga, sehat lahir dan batin.
Jangan fitness. Badannya fit tapi hatinya ngenes. Empat, menyukai dan dimampukan untuk selalu berkebajikan, memberikan halaman rumah ini untuk menjadi tempat kebaktian adalah menyukai dan memampukan untuk selalu berkebajikan. Bapak dan Ibu jauh-jauh dari seluruh Tangerang Raya hadir hari ini. Bapak dan Ibu berarti sudah dimampukan untuk berkebajikan. Itu satu hal yang kita syukuri. Karena banyak orang tidak bisa hadir ke kebaktian ini karena mereka punya masalah. Terlilit pinjol misalkan, sakit misalkan, nggak bisa ikut. Kita semua bisa hadir di sini berarti kita sehat, kita nggak punya masalah. Nah, mau congling sampai akhir menggenapkan firman. Lihat Bapak Ibu, apa nomor 2? Kaya dan jadi Bapak Ibu keliru kalau Bapak dan Ibu hanya mengejar kekayaan. Karena kekayaan itu cuma satu, Bapak lupakan yang 4. Paham ya? Jadi sebagai umat Tuhan kejarlah berkah. Karena di dalam berkah itu terselip ada kekayaan dan kemuliaan. Kalau Bapak dan Ibu hanya mengejar pengen kaya, pengen mulia, Bapak dan Ibu lupakan itu. Rugi Bapak Ibu, rugi para kecil. Kejarlah berkah. Karena di dalam berkah ada kaya dan mulia. Kalau Bapak dan Ibu lakukan keberkahan, maka Bapak dan Ibu dengan sendirinya akan menerima kekayaan dan kemuliaan. Tapi kalau Bapak dan Ibu hanya mengejar kaya dan mulia, Bapak tidak panjang umur, sakit, Bapak tidak akan sehat lahir batin, utang jatuh tempo, koyo ditempel di mana-mana. Benar. Kalau Bapak dan Ibu hanya mengejar kekayaan, Bapak tidak pernah kebaktian, boro-boro kebaktian, boro-boro ikut somsu, boro-boro ikut menjadikan rumahnya sebagai tempat kebaktian. Karena Bapak tidak ada waktu. Kalau Bapak dan Ibu hanya mengejar kekayaan dan kemuliaan, maka Bapak dan Ibu tidak akan bisa mengenalkan firman, tidak akan mencapai puncak kebaikan Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengejar 5 keberkahan, Bapak dan Ibu jalankan kehidupan ini mencari berkah, maka Bapak dan Ibu akan panjang umur, Bapak dan Ibu akan kaya dan mulia, maka Bapak Ibu akan sehat lahir batin, Bapak dan Ibu akan berikan kekuatan untuk selalu berkebajikan dan menggenapkan firman sampai akhir hayat. Sampai. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan pertama tadi. Sebagai umat Konghucu, Bapak dan Ibu boleh kaya atau tidak? Boleh dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat keberkahan, bukan mengejar kekayaan. Kalau Bapak dan Ibu lakukan keberkahan, maka kekayaan itu, kemuliaan itu akan hadir. Karena kaya dan mulia itu baru satu dari 15 yang sudah kita jalankan. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, semoga menjadikan suatu hal yang menginspirasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang menyinggung, semata-mata hanya untuk menjelaskan. Akhirnya, terimalah salam dari Imam Beda Tongpien.